Oke, kita lanjut tentang prinsip animasi. Itu yang ada 12 tadi, kita lanjut 12 prinsip animasi yang ke-7 ya. Karena yang 1 sampai 6 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut yang ke-7, yaitu prinsip exaggeration atau melebih-lebihkan. Prinsip ini merupakan upaya mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bentuk ekstremitas ekspresi tertentu dan biasanya digunakan untuk keperluan komedik. Nah, seringkali ditemukan pada film-film animasi anak-anak ataupun segala usia, seperti Tom and Jerry, Donald Duck, dan Mickey Mouse, Shinchan, dan lain-lainnya. Contohnya, nah kalau film Tom Jerry, yang melebih-lebihkannya itu ya seperti misal seperti lagi dipukul terus gepeng gitu ya. Nah, kemudian yang ada satu adegan itu yang si kucingnya lagi ngejar tikus, kemudian nginjak skop ya, kemudian mukanya langsung seperti skop. Nah, seperti itu gitu ya. Ataupun ketika tertimpa lemari di tangga nanti akan berbentuk seperti tangga. Nah, ini yang dimaksud dengan melebih-lebihkan, yang dimaksudkan untuk keperluan komedi agar tidak lebih lucu gitu ya. Selanjutnya yaitu prinsip strike ahead dan pose to pose. Prinsip strike ahead mengacu kepada teknik pembuatannya, yaitu dengan teknik frame by frame, digambar satu persatu. Prinsip ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya ada pose to pose menggunakan teknik keyframe seperti twin motion di Flash. Nah, ini cocok untuk mereka yang dananya terbatas dan butuh pengerjaan cepat. Nah, ini lebih memudahkan kita lagi, yaitu menggunakan teknik pose to pose ya, karena menggunakan keyframe. Nah, keyframe di sini ini ada di aplikasi Macromedia Flash-nya, juga ada ya di aplikasi Adobe Flash juga ada keyframe. Nanti bentuknya seperti lembaran-lembaran kertas. Ini lebih memudahkan kita untuk pengerjaannya dan juga lebih hemat biaya. Jadi itu prinsip strike ahead dan pose to pose. Selanjutnya ada prinsip anticipation atau gerakan pendahulu. Boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat misalnya, seorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu sebelum akhirnya melompat. Nah, ini gerakan ancang-ancang. Jadi dari contoh ini saya rasa kalian sudah paham ya maksud dari gerakan antisipasi. Jadi atau kalian bisa membuat contoh lainnya gitu ya. Ini saya rasa sudah bisa dipahami dari contoh yang saya buat. Gerakan ini bertujuan menjelaskan gerakan utama. Misalnya, gerakan utama adalah seorang terpleset dan terjatuh ke dalam kolam renang. Nah, sebelum itu ada elemen-elemen yang ditunjukkan sebelum itu, seperti ada kulit pisang di lantai. Kemudian ada gerakan air di kolam renang.
orang berjalan dengan mimik cuek. Nah, gerakan-gerakan antisipasi bertujuan agar penonton memahami apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi tidak langsung membuat orang tersebut jatuh ke kolam renang tanpa penonton tahu apa penyebabnya gitu loh. Eh, Sama halnya bagaimana eh, mobil itu bisa drifting ya istilahnya. Nah pastinya ada gerakan pendahulunya gitu. Atau bagaimana orang itu yang mengayuh sepeda itu juga ada gerakan pendahulunya seperti itu. Oke, kita lanjut ke staging ataupun bidang gambar. Staging adalah sudut pengambilan gambar seperti memperbesar muka tokoh untuk memperlihatkan kesedihannya, mengambil dari jarak jauh untuk memperlihatkan kemewahan suatu rumah, kemudian mengambil dari atas untuk memberikan kesan ada seseorang yang mengintip, dan sebagainya. Ini adalah termasuk bidang gambar, sama halnya dengan kita misalnya kita membuat seseorang tampak lebih besar gitu ya, seperti raksasa. Nah itu bisa kita mengambil bidang gambarnya dari bawah, misal seperti itu ya, untuk menunjukkan seseorang itu berbadan besar. Nah seperti itu. Paham ya tentang staging ya? Kita lanjut. Personality ataupun penjiwaan karakter, yaitu membuat sedetail mungkin kepribadian seorang tokoh, misalnya tanggal lahir, hobi, sifat baik dan sifat jahat. Penjiwaan karakter akan membuat penonton mengenali karakter tersebut. Jadi dalam personality ini eh, jangan dibuat acak-acakan, seperti itu. Misal kita buat dia adalah seorang ataupun suatu karakter yang jahat, misal seperti itu. Nah, bagaimana penjiwaan karakternya? Tentu anaknya yang bandel, misal seperti itu ya, bandel, kemudian penampilannya acak-acakan, misal seperti itu. Nah, ini memberikan kesan kepada penonton bahwasanya dia kenal bahwa ini adalah orang jahat, misal seperti itu. Paham ya? Kemudian yang terakhir ada apel. Ini daya tarik karakter. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Pendapat lain mengatakan apel adalah tentang penokohan, berkorelasi dengan karisma seseorang, tokoh atau karakter dalam animasi. Sehingga visualisasi animasi yang ada bisa mewakili karakter ataupun sifat yang dimilikinya. Nah, ini harus mempunyai daya tarik. Misal kita buat seorang itu adalah seorang yang tenar di sekolah, misalnya seperti itu. Seorang kapten tim basket, misalnya seperti itu. Nah, kita harus memberikan karisma itu, bahwasanya biasanya karakter kapten itu orangnya cool gitu ya, keren. Nah, itu bisa kita gambarkan menggunakan prinsip apel ataupun daya tarik karakter. Dia mempunyai karisma, ya. Sehingga itu mewakili dari bagaimana karakter itu tampak oleh penontonnya. Paham ya? Nah, jadi itu adalah 12 prinsip dasar yang ada dalam animasi. Nah, 12 prinsip ini harus kita pakai untuk pembuatan film animasi. Ya, saya rasa semua juga udah paham ya, dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian, kemudian bagaimana proses pembuatannya, yaitu masuk produksi, pasca produksi, dan praproduksinya, kemudian apa saja aplikasi yang ada di untuk animasi 2 dimensi dan apa saja animasi untuk 3 dimensi, kemudian bagaimana prinsip animasi, itu ada 12 tadi ya. Nah, saya rasa semuanya bisa kalian pahami dengan baik dan bisa dicerna.
dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar online ya, jangan putus asa, karena kita adalah penerus bangsa ke depannya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.